Jika seseorang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka ia adalah benar. Itu adalah kabar gembira. Karena setan tidak menyerupai Rasulullah. Jadi yang ditekankan oleh Ibnu Sirin melihat Rasulullah. Melihat ular, ular lagi nih. Ular dalam mimpi melambangkan musuh tersembunyi dan ujian besar. Wahai Al-Mahdi, di dalam selimutmu ada musuh yang sudah dimimpikan oleh beberapa orang. Rekan sekalian, pada pagi ini saya akan menancapkan tonggak sejarah baru bagi dakwah Mubasyirat dan tentu bagi dakwah Majelis Gajah. Apa itu tonggak sejarah baru? Rekan sekalian, kita sudah meletakkan tonggak sejarah yang sudah cukup lumayan banyak. Pertama, alhamdulillah kita sudah berhasil menzahirkan nama Al-Mahdi. Ya, kita berani terus walaupun dihina, diejek dan sebagainya, bahwa ternyata alhamdulillah ada dalam hadis akan ada sekelompok orang yang menzahirkan Al-Mahdi. Dan inilah tonggak sejarah pertama. Jadi Majelis Gajah lah insya Allah yang pertama terus menyuarakan itu. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tonggak sejarah kedua adalah kita sudah betul-betul membuka mimpi Al-Mahdi dengan apa adanya dan terbuka sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuai keinginan nafsu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi Qasim meminta Qasim menyebarkan mimpinya supaya semua orang tahu siapa itu Muhammad Qasim. Berarti sejalan dengan apa yang kita lakukan. Bahwa Allah sendiri justru yang ingin supaya umat tahu siapa sebetulnya Qasim. Dan sesuai dengan hadis tadi, bahwa ada sekelompok orang yang menzahirkan. Menzahirkan itu menunjuk, menjelaskan, mempublikasikan, menegaskan, membuka, itu menzahirkan artinya ya. Menggarisbawahi, mencetak tebal gitu. Alhamdulillah tahap tonggak sejarah itu juga sesuai dengan hadis yang ada. Kemudian tonggak sejarah ketiga, kita berani membuka, mengkoreksi Al-Mahdi sendiri yang sedang salah jalan, yang sedang dalam kegelapan, yang sedang masih tertutup topeng Dajjal. Alhamdulillah ini adalah bagian dari proses pembelajaran seorang Al-Mahdi yang begitu umi dalam bidang apapun. Saya sudah mendalami Al-Mahdi ini berbulan-bulan sampai hari ini, terus mempelajari sikap-sikap Al-Mahdi saat ini. Dan itulah tonggak sejarah ketiga, kita berani mengingatkan
Al-Mahdi sesuai dengan petunjuknya Muhammad Qasim sendiri sebagai Al-Mahdi. Ada sahabatnya yang mengingatkan, yang berani mengingatkan bahwa Anda tertutup topeng Dajjal. Itu tonggak sejarah ketiga. Dan beberapa lagi tonggak sejarah yang tidak perlu saya sampaikan semua, karena inti dari judul kita adalah hari ini kita akan menancapkan tonggak sejarah baru. Apa itu? Bismillah, Majelis Gajah. Sejak saat ini sudah berani mengumumkan ke publik, dunia bahkan, kita akan membuka hotline menakwilkan mimpi siapapun. Ya. Dengan pendekatan murni 100% ulama besar Ibnu Sirin, dan jika perlu karena mungkin mimpinya dianggap punya bobot besar, maka kita akan juga menggunakan metode tambahan, yaitu Ibnu Khaldun. Jadi pada hari ini semua takwil-takwil mimpi yang sudah kita publish di channel Gajah atau di sosial media, maka pelan-pelan kita akan mencoba untuk melakukan ulang penakwilan mimpi murni dari sistem, metode, dan pendekatan beberapa ulama, yang terutama Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Kenapa kita mengambil metode dua itu? Karena ini pendekatannya agak berbeda, tetapi semua berdasarkan rujukan yang luar biasa, yaitu Quran, hadis, dan pendapat ulama-ulama sejamannya. Sejaman yang ada di masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi rekan sekalian, di seluruh dunia, silakan hubungi nomor hotline kami, yaitu yang pertama Ustadz Firel Farhan dengan nomor handphone Indonesia ya, 0895 29 100 954. Jadi kalau dengan kode Indonesianya plus 62 89 52 91 00 954. Dan Mas Julian Harun Tama di nomor plus 62 877 61 33 0062. Rekan-rekan sekalian di seluruh dunia, silakan menghubungi nomor handphone berikut yang disampaikan tadi jika Anda bermimpi dan ingin segera ditakwilkan. Pertanyaannya, apakah Majelis Gajah mampu menakwilkan mimpi jika kita membuka hotline untuk dunia? Insya Allah, karena kita tim. Ada tim yang menakwilkan mimpi. Dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena rujukannya 100% berdasarkan kitab-kitab ulama tersebut. Bahkan jika diperlukan, mimpi ini teramat sangat penting untuk kepentingan dunia, bisa saja kita mengambil kitab ulama penakwil mimpi yang lain, yang sangat dikenal di abad-abad awal, bahkan di dalam generasi tabi'in,
Masya Allah ya. Baik, rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan siapa itu Ibnu Sirin. Mungkin bagi orang yang tidak pernah berurusan dengan mubasyirat, belum dengar itu siapa Ibnu Sirin. Tetapi bagi teman-teman yang pernah memahami, membaca, insya Allah memahami. Apalagi tokoh-tokoh agama kita. Pasti mengenal lah Ibnu Sirin. Adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Ingat tabi'in ya. Yang terkenal karena keahliannya dalam tafsir mimpi. Takbir ru'yah. Serta penguasaan dalam bidang fikih. Hati-hati ya. Bidang fikih, hadis, dan ilmu agama. Ya. Nama lengkapnya Muhammad bin Sirin. Lahir pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi di Basra, Irak. Dan wafat tahun 1110 Hijriah atau 728 Masehi. Latar belakang dan keturunan beliau, Ibnu Sirin berasal dari keluarga yang mulia. Ayahnya namanya Sirin, seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Jadi Ibnu Sirin berada di generasi para sahabat. Ya. Ayahnya ya. Ayahnya segenerasi dengan Nabi. Kemudian Ibnu Sirinnya segenerasi dengan para sahabat Nabi ya. Seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik itu. Dan Ibnu Sirin tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan agama dan hikmah dari para sahabat. Masya Allah. Jadi insya Allah kebenarannya ketika kita menakwilkan mimpi dengan metodologi Ibnu Sirin, maka kebenarannya mendekati kesempurnaan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Mengapa tidak sejak lama Majelis Gajah menggunakan metode itu? Rekan sekalian, karena tentu perlu proses kita. Ya. Semudah-mudahnya metodologi, tetap harus ada tim. Tidak mungkin sendirian dilakukan. Maka inilah hasil ijtihad yang berproses. Dan insya Allah Majelis Gajah sedang dalam proses pematangan. Dengan adanya kesiapan kita. Maka insya Allah semua takwil-takwil mimpi yang kita publish insya Allah mendekati kebenaran. Ya, walaupun mungkin saja tidak 100% kebenaran. Tapi mudah-mudahan mendekati kebenaran. Karena rujukannya adalah dari orang-orang yang dianggap kelompok tabi'in. Ya. Karena itu sejak kecil yang mendapatkan pendidikan dari sahabat-sahabat Nabi. Bayangkan. Dari Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdul bin Umar. Ibnu Sirin. Seangkatan ya. Masya Allah, ini para tabi'in yang sangat terkenal. Keilmuan dan keahliannya. Ibnu Sirin dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai cabang ilmu seperti, coba lihat, ilmu tafsir dan hadis. Ibnu Sirin bersahabat kepada sahabat-sahabat Nabi sehingga memiliki pengetahuan mendalam tentang tafsir Quran dan hadis. Ini penting. Ini kunci yang terbesar. Memahami tafsir Quran dan hadis. Ilmu fikihnya sebagai ahli fikih dikenal memiliki fatwa-fatwa penting yang banyak dirujuk oleh para ulama. Setelahnya. Kemudian beliau menguasai ilmu tafsir mimpi. Inilah keahlian yang paling terkenal. Ibnu Sirin dikenal luas sebagai pakar pertama dalam tafsir mimpi di dalam dunia Islam.
pendekatan dan metode tafsir mimpinya didasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijtihad. Ya, kitab tabir aruyah atau tafsir mimpi yang didasarkan kepadanya masih banyak digunakan sehingga hari ini. Jadi kitab tabir ru'yah itu terus banyak digunakan sampai hari ini. Metode Ibnu Sirin dalam menafsir mimpi. Ibnu Sirin memiliki metode khusus dalam menafsirkan, di antaranya berpedoman pada Quran dan hadis. Simbol-simbol dalam mimpi dijelaskan menggunakan dalil Quran dan hadis. Misalkan jika seorang bermimpi melihat air, maka itu artinya simbol kehidupan. Karena Al-Quran dan Allah berfirman, dan dari airlah kami jadikan sesuatu yang hidup. Al-Anbiya ayat 30. Melihat kondisi pemimpi, Ibnu Sirin akan bertanya tentang identitas, karakter, dan kondisi pemimpi. Sebab mimpi bisa memiliki makna berbeda setiap orang. Makna simbol dalam mimpi. Simbol-simbol mimpi dipahami berdasarkan analogi. Seperti melihat ular dapat dimaknai sebagai musuh dan fitnah. Konsep waktu mimpi, menurut Ibnu Sirin, mimpi yang terjadi pada waktu tertentu sebelum subuh lebih mungkin benar, sedangkan mimpi di waktu siang dianggap kurang jelas, walaupun mengandung kebenaran. Jadi yang paling afdol itu adalah sebelum subuh. Walaupun mimpi siang pun menunjukkan mimpi dari Allah, tetapi agak samar. Itu kurang lebih daripada ini Ibnu Sirin, ya. Rekan sekalian, ada yang menarik di dalam ilmu takwil mimpi Ibnu Sirin ini, yang selama ini kita suarakan juga. Melihat Rasulullah, melihat, ya. Jika seseorang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka ia adalah benar. Itu adalah kabar gembira, karena setan tidak menyerupai Rasulullah. Jadi yang ditekankan oleh Ibnu Sirin melihat Rasulullah. Jadi contoh nih, ketika katakanlah Ustaz Abu Bidah mengatakan, saya diminta oleh seseorang untuk ikut sholat di lantai 2 dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan di lantai dasar, karena berisik kayak pasar. Oh, masjid ada yang jual beli, ada yang segala macam, kayak pasar. Akhirnya ada orang yang turun memberitahu Ustaz Abu Bidah untuk sholatnya bersama Rasulullah di atas. Ustaz Abu Bidah mengatakan, saya melihat tidak ngaku, nabinya tidak ngaku karena sedang memimpin sholat. Berarti insya Allah ini bagian dari petunjuk kebenaran. Karena Ustaz Abu Bidah hanya melihat, yakin itulah Rasulullah SAW. Karena di dalam tafsir Ibnu Sirin pun begitu. Jika seseorang melihat ya, di dalam mimpi, maka itu adalah kabar gembira. Melihat ular, ular lagi nih. Ular dalam mimpi melambangkan musuh tersembunyi dan ujian besar. Wahai Al-Mahdi, di dalam selimutmu ada musuh yang sudah dimimpikan oleh beberapa orang. Ya. Melihat rumah, tuh lihat, luar biasa nih. Ini contoh-contoh Ibnu Sirin. Rumah melambangkan perlindungan, keamanan, atau status sosial. Jika rumah terlihat besar, maka ini menunjukkan kemakmuran. Dan jika melihat rumah kecil, rusak, maka melambangkan kemiskinan dan kesulitan. Ingat, di dalam mimpi Qasim ada rumah yang rusak, di dalam rumah yang kumuh. Itu artinya Qasim sekarang ini sedang dalam keadaan kesulitan, ya, dan sedang dalam keadaan kesesatan. Rekan sekalian, banyak lagi lah sejarah Ibnu Sirin, jadi saya tidak akan sampaikan secara detail. Silahkan rekan-rekan membrowsing sendiri siapa itu Ibnu Sirin. Kemudian, karena tadi saya menyebut-nyebut
Ibnu Khaldun. Ya, yang ini karyanya yang kaitan dengan tafsir mimpi ini adalah dalam kitab Muqaddimah, di mana beliau memiliki aspek yang pandangannya yang sedikit ada tambahan perbedaan, ya. Artinya lebih menekankan, kalau Ibnu Khaldun ini menekankan aspek psikologi, aspek sosial, dan aspek filosofis dalam memahami mimpi. Pandangan Ibnu Khaldun tentang mimpi dianggap lebih rasional, dianggap ya oleh para ulama lebih rasional dan ilmiah berdasarkan pendekatan simbolis yang digunakan oleh para musafir mimpi tradisional. Makanya dari beberapa deretan ulama kita lebih cenderung mengambil dua mimpi ini karena ada pendekatan tambahan dari Ibnu Khaldun tentang mimpi, ya. Baik. Yang penting, Ibnu Khaldun menyampaikan hal yang selalu dipertanyakan. Beliau mengatakan, mimpi dari wahyu ilahi atau ru'yah as-shadiqah adalah mimpi yang datang dari Allah yang sering kali membawa petunjuk. Itu berfungsi sebagai petunjuk. Kenapa? Karena kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi itu semua. Kan petunjuk, dijadikan petunjuk oleh kita. Apalagi contoh perbedaan pandangan tentang syirik. Mayoritas umat Islam, karena mayoritas para tokoh agamanya mengatakan foto yang dipajang di rumah-rumah tidak syirik. Bahkan para habib-habib mengatakan justru terbalik, membawa berkah foto itu, maka diinformasikan melalui mubasyirat bahwa itu termasuk syirik. Itu petunjuk. Insya Allah sekali lagi kita akan mulai percaya diri dengan membuka hotline untuk menafsirkan mimpi siapapun, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara di berbagai belahan dunia. Bahkan silakan orang-orang di luar Asia, ya, Afrika, Amerika, Arab yang ingin menakwilkan mimpi berdasarkan ulama-ulama besar tersebut, silakan hubungi nomor-nomor handphone tadi, ya. Dan insya Allah kami akan jawabannya cukup, mungkin kalau tidak ada banyak, mungkin 1-2 jam kita bisa jawab, ya. Dan nanti ini akan murni sesuai dengan kitab-kitab ulama tersebut.